Halo semua, perkenalkan nama saya Fatir Khalifatul Kubro dengan NIM 2025320301. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang dari UTS-nya Pak Nasril. Untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian dari sistem informasi manajemen SIM dan mengapa SIM itu penting bagi suatu organisasi. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini karena jawabannya semuanya ini panjang-panjang. Jadi saya akan memberikan ringkasannya lah. Nah, ringkasan dari yang pertanyaan untuk jawab nomor satu ini adalah SIM adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusi data. Ia penting karena peran utamanya yaitu mencegah kebutaan data seiring membesarnya skala perusahaan. SIM memungkinkan manajemen mengambil keputusan strategis secara cepat, akurat, dan berbasis data nyata, data driven. Untuk contohnya itu seperti pemantauan dan pengiriman ulang stok barang secara real time pada jaringan minimarket. Oke. Untuk pertanyaan kedua, uraikan perkembangan sistem informasi manajemen dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi modern. Untuk ini singkatannya sih intinya SIM revolusi dari tadi catatan fisik kertas menjadi ekosistem digital yang cerdas dan otomatis. Dan evolusi ini terjadi karena tingginya volume transaksi bisnis. Nah, dampak dari evolusi ini itu adalah mengubah proses yang memakan waktu dari yang membutuhkan berhari-hari menjadi hitungan detik berkat teknologi seperti cloud computing dan AI. Nah, contohnya itu seperti pengecekan saldo perbankan yang kini instan. Nah, dan fungsinya berubah dari sekedar alat pencatat masa lalu menjadi mesin proaktif untuk memprediksi masa depan. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam konteks sistem informasi manajemen. Tugas utama SIM itu adalah menyaring data mentah menjadi pengetahuan strategis agar berguna bagi perusahaan. Dan untuk pedaannya itu, kalau data itu dia adalah fakta mentah. Seperti misalnya ada angka 100, itu kan fakta mentah yang nggak ada gunanya. Nah, sekali. Sedangkan informasi itu data yang mudah diolah dan memiliki konteks dan bisa dan berguna lah. Contohnya adalah 100 unit payung terjual di bulan Desember. Dan yang satu lagi yang kalau yang pengetahuan knowledge itu pemahaman manajerial dari informasi yang kita punya untuk mengambil tindakan. Contohnya pesan stok payung lebih banyak di bulan November sebagai persiapan musim hujan gitu. Uh, Pertanyaan keempat, mengapa perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur harus saling terintegrasi dalam sistem informasi manajemen? Alasan terintegrasi adalah kegagalan satu komponen akan melumpuhkan seluruh sistem. Integrasi juga akan menghilangkan hambatan informasi, menekan human error, dan mempercepat pekerjaan. Nah, contohnya itu pada kasir swalayan, scanner scanner yang merupakan hardware membaca barcode, yaitu membaca data. Nah, lalu aplikasi softwarenya memproses harga berdasarkan SOP diskon. SOP itu adalah prosedur. Tanpa integrasi, ini tidak bisa menghasilkan informasi yang strategis. Pertanyaan kelima, jelaskan peran teknologi database dalam mendukung sistem informasi manajemen di sebuah organisasi. Singkatan dari nomor 5 ini itu database itu kan berfungsi menyimpan dan mengelola data perusahaan secara terpusat. Hal ini kan menggantikan pengasipan tradisional yang sering memicu duplikasi dan data yang tidak konsisten. Manfaatnya utamanya tadi itu menciptakan kebenaran tunggal, single source of truth, di mana integritas data terjaga, pencarian cepat, dan laporan sangat akurat. Database bertindak sebagai memori otak SIM. Nah, contohnya itu seperti pembaruan status jabatan karyawan oleh HRD akan otomatis menyesuaikan nominal di sistem penggajian keuangan tanpa perlu input manual. Pertanyaan nomor 6 adalah bagaimana teknologi komunikasi dan jaringan membantu efektivitas sistem informasi manajemen. Jelaskan alasan yang logis. Kali ini saya akan bacakan saja semuanya. Dan menurut saya ini lebih tepat jangan diringkas. Teknologi komunikasi dan jaringan seperti internet LAN atau WAN dan cloud adalah infrastruktur yang menghubungkan berbagai komputer dan perangkat agar saling berbagi data tanpa batas wilayah. Secara logis, hubungan sebab akibat berangkat dari ekspansi bisnis. Ketika organisasi memiliki banyak cabang yang tersebar secara geografis, komputer yang terdiri sendiri standalone tidak lagi menunjang kecepatan bisnis. Jaringan komputer hadir untuk menjamani jarak fisik tersebut sehingga data bisa dikirim secara seketika, real time. Manfaat utama dari teknologi ini adalah efektivitas kolaborasi antar wilayah, fleksibilitas akses data dari mana saja, dan sentralisasi kontrol operasional yang semuanya bermuara pada efisiensi biaya dan waktu yang masif. Sebagai contoh singkat, sebuah perusahaan retail e-commerce menggunakan jaringan cloud sehingga ketika ada pesanan masuk dari pelanggan di Jakarta, layanan monitor di gudang Surabaya dan sistem keuangan di kantor pusat akan menerima data tersebut pada detik yang sama. Sebagai kesimpulan, teknologi komunikasi jaringan mengubah SIM dari sekedar alat lokal menjadi sistem saraf global yang membuat organisasi bisa bergerak lincah dan responsif menghadapi dinamika pasar.
Nomor 7, jelaskan manfaat cloud computing dan big data dalam perkembangan sistem informasi manajemen modern. Singkatan dari ini itu uh, cloud computing menyediakan infrastruktur IT melalui internet. Sementara kalau big data kan menunjuk pada himpunan data yang sangat masif dan cepat. Kedua ini hadir untuk mengatasi ledakan volume data yang tidak bisa ditangani oleh server fisik biasa. Manfaat utamanya kalau cloud computing itu menekan biaya karena perusahaan hanya membayar kapasitas yang dipakai. Sedangkan big data itu mampu memproses data kompleks menjadi wawasan prediktif yang strategis. Contohnya, e-commerce menggunakan cloud agar website tidak down saat promo besar, dan menggunakan big data untuk menganalisis riwayat klik demi memberi rekomendasi produk yang personal. Pertanyaan 8. Bandingkan sistem informasi operasional, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi eksekutif berdasarkan pengguna dan jenis informasi yang dihasilkan. Ini singkatnya itu kalau sistem operasional itu menangani kegiatan harian, contohnya kasir memindai barang transaksi. Sistem manajemen itu menangani keputusan taktis mingguan atau bulanan. Contohnya manajemen cabang melihat rangkuman penjualan untuk mengatur jadwal shift. Dan yang terakhir itu ada sistem eksekutif, yaitu menangani keputusan strategis tingkat tinggi dan jangka panjang. Contohnya CEO melihat tren pasar nasional untuk rencana ekspansi. Yang kesembilan, mengapa etika penggunaan sistem informasi harus diperhatikan dalam organisasi? Jelaskan akibatnya jika etika diabaikan. Singkatnya ya, etika dalam SIM adalah pedoman moral untuk mengelola dan melindungi data secara bertanggung jawab, mengingat sistem modern menyimpan sangat banyak data sensitif. Ia penting karena etika merupakan pilar manajemen risiko fundamental untuk membangun kepercayaan pelanggan dan memastikan kepatuhan hukum privasi perusahaan. Jika etika ini diabaikan demi keuntungan instan, bisa memacu tuntutan hukum, denda besar, hingga boikot publik. Contohnya, aplikasi yang diam-diam menjual data pengguna akan langsung ditinggalkan dan memicu keberangkutan. Yang ke-10, jelaskan tantangan dan tren masa depan dalam sistem informasi manajemen serta bagaimana organisasi harus meresponnya. Nah, singkatnya dari ini semua, dari kedua ini, itu masa depan SIM itu mengarah pada adopsi AI, ML, dan IoT yang membuat sistem menjadi entitas yang cerdas, mandiri, dan prediktif. Nah, tren dan manfaatnya itu membawa hiperotomatisasi di mana sistem dapat mengambil keputusan rutin secara real time sehingga manajemen dapat fokus pada inovasi perusahaan. Tantangan utamanya itu semakin berhubungan sebuah sistem, berarti semakin luas celah ancaman keamanan cyber. Jika tidak gagal dilindungi, perusahaan berisiko mengalami kebocoran data yang menghancurkan kepercayaan publik dan memicu denda besar. Nah, contohnya itu seperti perusahaan logistik menggunakan AI untuk menurunkan paket secara otomatis guna menghindari kemacetan. Tetapi wajib menggunakan enkripsi tingkat tinggi untuk mencegah peretasan data pembeli dan lokasi armada. Dan untuk solusinya bisa dibilang itu organisasi harus menyeimbangkan investasi antara teknologi paling akhir, paling bagus, paling mutakhir, dan pelatihan SDM yang adaptif, serta menjadikan keamanan cyber dan etika data sebagai fondasi utama. SDM di masa depan akan bertindak sebagai otak buatan yang aman dan visioner. Itu saja dari saya. Terima kasih.